balik ke Muslim lagi oleh mengatakan saya tetap mau beriman kepada Tuhan. Dan akhirnya saya dibaptis pada tahun 2012. Bisa saya tadi disaksikan Bapak Ibu Saudara, saya dibaptis di Gereja Tiberias Indonesia oleh Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, yang kalau kita boleh tahu Bapak Ibu Saudara, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji adalah seorang yang dari Muslim juga. Mereka satu keluarga, dan istrinya itu dari Minang. Mereka bertobat terima Tuhan, dan akhirnya mereka bisa melayani ke mana-mana. Dari dulunya dia sangat benci Injil, sampai dia membagikan Injil kepada seluruhnya. Jadi pada waktu itu saya juga membagikan yang dahulunya saya sangat benci yang namanya Injil, saya sangat benci yang namanya orang Kristen. Tapi saya sekarang boleh memberitakan Injil sampai kemana-mana. Saya boleh memberitakan Injil ke Singapura, saya boleh memberitakan Injil ke Malaysia, saya boleh memberitakan Injil ke Thailand. Sudah 8 kali saya ke sana, bolak-balik. Itu semuanya hanyalah kuasa Tuhan yang jadi Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya pada waktu itu disidang oleh mama saya dan oleh paman saya, di mana pada waktu itu mereka tidak setuju saya masuk Kristen. Saya harus jadi Muslim, dan mereka sangat-sangat ketakutan. Kalau Bapak Ibu Saudara dari sebagian penonton pasti sudah tahu kesaksian saya yang sudah lama, pasti sudah tahu. Kalau yang baru saya mari simak selalu ya Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya disidang oleh paman saya setelah 1 tahun saya ke gereja atau gereja Kristen setelah saya dibaptis. Mereka sangat curiga, kemana sih dia setiap minggu berada, dia selalu pagi-pagi tuh jalan kemana-mana ya. Dan saya mengatakan seperti ini, atau mama saya juga, saya bilang, saya setiap minggu itu belajar menyanyi, tapi saya belajar menyanyi di mall. Mungkin dia berpikir dia mau belajar nyanyi. Oke, pasti dalam hati saya belajar nyanyi di gereja. Saya nggak jelasin karena saya takut mama saya tuh marah besar. Jadi dulu saya setiap ke gereja Bapak Ibu Saudara, saya selalu dicambuk oleh kabel listrik tebelnya segini. Setiap saya ke gereja, saya dicambuk punggung saya, kepala saya dicambuk. Sebentar. Saya dicambuk setiap ke gereja. Tetapi itu tidak pernah menyurutkan saya terus belajar firman Tuhan. Saya tidak pernah menyurutkan hati saya untuk selalu berdekat kepada Allah. Tapi di situ saya dikuatkan Tuhan. Mengapa? Pengikut Tuhan itu harus berbayar harga. Kita harus pikul salib, sangkal diri kita. Sangkal diri atau pikul salib itu tuh berbeda-beda. Dan kehidupan kita semua, dari keluarga kita, dari pendidikan kita, dari seluruh masyarakat kita pasti mengalami yang namanya sangkal diri, pikul salib. Dan semua teman-teman saya dan ibu saudara, mereka sangat benci pada saya karena saya bukan Kristen. Dan beberapa teman saya injili dia. Mereka sangat tidak percaya kenapa saya waktu itu masih 12 tahun, masih anak-anak, katanya saya benci menjadi seorang Kristen. Akhirnya saya menjadi seorang Kristen, menjadi seorang penginjil pada saat hari ini. Dan akhirnya ketika saya disidang, paman saya seperti ini bicaranya. Kamu mau pilih Yesusmu atau mau pilih keluargamu? Kalau kamu mau pilih Yesus, engkau akan habis. Tetapi kalau kamu pilih keluarga, kamu akan mendapatkan segala fasilitas, segala yang kamu mau, kami akan berikan asalkan kamu kembali kepada kami, kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang seperti ini, Om, sampai setetes darah saya, sampai tetes darah saya yang terakhir, saya mau ikut Tuhan Yesus sampai selamanya, sampai saya sudah siap, saya mau berkorban demi Tuhan, karena Tuhan Yesus telah berkorban kepada seluruh dunia ini. Dia rela mati di kayu salib, dia rela keilahannya dimatikan di kayu salib untuk menebus setiap umat-umat seluruh dunia. Dan bukan untuk menebus orang Kristen saja, mereka Tuhan Yesus mau menebus setiap
seluruh umat manusia di muka bumi, siapapun, tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang ras, Tuhan Yesus mau menyelamatkan semuanya. Tetapi kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah dan keilahannya Tuhan Yesus dinyatakan pada waktu Yesus Kristus mengalahkan maut. Kalau memang Tuhan, dia pasti bangkit. Sampai saya percaya saat ini, kalau dia bukan Tuhan, dia nggak bangkit. Tapi ketuhanan Yesus Kristus dinyatakan pada waktu ketiga, ia mengalahkan maut, dia bangkit ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan rumah bagi kita, dan pada akhirnya nanti dia akan datang kepada dunia ini kali kedua untuk menyelamatkan setiap umat-umatnya yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya iman itu yang saya baru-baru baca dalam Alkitab yang sekolah remaja kasih tahu kepada saya setelah saya dibaptis. Dan saya belajarin, saya seorang melita setiap minggu jam 7 pagi saya sudah ke gereja. Saya masih umur 12 tahun, 13 tahun. Tepuk tangan, puji Tuhan, haleluya, saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya dalam hidup saya. Itulah kalau kita sudah diinjili Tuhan. Kita tidak pernah mengelak karena kita sudah mengalami yang namanya perjumpaan. Tetapi berbahagialah kepada Bapak Ibu Saudara yang tidak melihat kuasa Kristus, sebab engkau juga menerima mahkota yang sama. Engkau juga bisa melihat Tuhan Yesus melalui dalam hidupmu, melalui seluruh keluargamu, melalui setiap pekerjaanmu, dan melalui setiap apa yang kamu lakukan. Engkau akan melihat Tuhan Yesus dan melihat hadirat yang dinyatakan kepadamu. Dan merasakan hadirat itu, kita juga merasakan itu Tuhan Yesus itu hadir dalam hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan hidup. Dan akhirnya setelah saya dibaptis, setelah saya disidang, saya disiram minyak panas. Sudah banyak minyak panas pada waktu itu. Kalau ada teman-teman saya menonton pada hari ini pasti tahu. Dan tangan saya ini dulu ini kalau nggak salah ya Bapak Ibu yang ini tuh bekas minyak panas. Saya disiram dari wajah saya dulu tuh sampai terkelupas disiram. Dan di sini tuh saya tuh ini tuh bekas juga nih, bekas minyak panas karena udah 9 tahun. Nah, ini yang paling kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini nih di sini nih. Ini nih, kalau Bapak Ibu lihat ini tuh benar-benar saya itu disiram minyak panas. Tetapi saya tidak mau menyurutkan hidup saya, semangat saya untuk tidak mengikuti Tuhan. Saya harus mengikuti Tuhan Yesus setiap hari. Oh Bapak Ibu, bukan itu saja yang penganiayaan yang saya alami. Saya tidak disekolahkan. Seluruh teman-teman saya benci. Karena dulu saya di SMP, saya sekolah di sekolah SMP menengah pertama di YKS, Yayasan Islam waktu itu di Kota Depok, YKS ya. Kalau Bapak Ibu mau tanya silakan tanya, saya ada di situ. Mereka mengeluarkan saya karena saya menerima Kristen. Dan akhirnya saya dikeluar dari rumah. Saya diusir dari rumah saya berkali-kali. Saya diusir nggak sekali, 2 kali. Saya pernah diusir sampai 10 kali, dan kali yang 10 saya benar-benar keluar. Itu pada waktu umur mau 14 tahun kalau nggak salah. Bayangin, umur 13 tahun atau 12 tahun aja saya harus mengalami sedemikian. Saya harus mengalami yang namanya caci makian, saya harus mengalami yang namanya kehinaan, saya harus mengalami yang namanya dikucilkan, saya harus mengalami cambukan, penolakan yang sangat-sangat membuat psikis saya. Ini tidak enak, tetapi di surga Tuhan menjanjikan, jangan pernah takut apa yang kamu alami, aku akan menyertaimu sampai kamu pada kesudahan hidupmu.
Ibu Saudara. Dan akhirnya setelah saya diusir, saya nggak tahu harus kemana Bapak Ibu Saudara. Saya mau makan pun nggak ada, mau tinggal di mana hidup saya mau berteduh di mana istilahnya saya. Saya sampai di Senen. 2 hari saya makan tidur di jalanan Bapak Ibu. Cuma bawa uang cuma 20.000, kantong kresek isi baju. HP Asia pada waktu itu tahun-tahun itu waktu umur saya 13 tahun. Itu masih HP Asia. Saya menangis, Tuhan tolong saya, kalau Kau benar-benar Tuhan hari ini tolong kuatkan saya mau percaya pada Engkau. Kalau Engkau boleh menguji saya seperti ini, saya mau percaya Tuhan Yesus. Besok hari Minggu saya ketemu orang yang baik, ketemu orang yang mau mengambil saya, mau menolong saya. Kalau Yesus saya serahkan. Doa yang sangat singkat, doa yang sangat sederhana, tapi makanan datang, uang datang sekian ratus ribu. Ada orang yang sangat begitu iba pada waktu itu saya diusir dari rumah. Padahal di rumah saya mana mau ya Bapak Ibu Saudara mau berbeda agama. Kita kayak kalau dia tidak pernah mendapatkan panggilan yang benar. Karena kalau ketika dia menerima panggilan yang benar, mati pun dia siap. Dan begitu pun saya siap mati. Mati adalah keuntungan bagi umat yang percaya. Akhirnya saya makan di jalanan, di pasar Senen, di kolong ada itu masih ada kolongnya. Waktu itu nggak salah masih ada banner-banner yang orang film itu yang zaman-zaman dulu tuh Bapak Ibu Saudara tahu lah ya. Saya duduk di situ dulu. Saya orang-orang pada ini, tapi saya percaya Tuhan, saya anak raja, saya anak kemuliaan dalam nama Yesus. Besok ada yang menolong saya. Benar Bapak Ibu Saudara, ketika saya di gereja, saya cuma menangis, saya cuma Tuhan kau baik, Tuhan kau mulia, saya hanya menyembah Tuhan dengan kesederhanaan saya. Dulu saya itu nggak seperti ini Bapak Ibu, saya jelek sekali, saya tidak terurus oleh orang saya karena saya mengikuti Kristen. Dan akhirnya saya waktu itu diasuh oleh seorang marga orang Batak, suku Batak. Sekarang dia sudah ada di surga. Dia yang pertama kali yang menolong saya, dia memberikan makan saya, dia mencucikan baju saya. Papa terima kasih ibuku yang ada di dalam kerajaan surga, sampai jumpa suatu saat nanti. Ibu adalah satu saksi yang sangat luar biasa. Ibu adalah dimana engkau yang pertama kali Ibu itu menolong ketika saya diusir dari rumah, saya nggak punya apa-apa, saya nggak makan, saya nggak minum. Tuhan atur, Tuhan mengirimkan orang baik seperti Ibu Sinta Silalahi. Haleluya. Itu Ibu itu sudah dalam kerajaan surga sekarang. Dan akhirnya ketika saya tidak sekolah, saya kerja kemana-mana. Tuhan saya mau sekolah, Tuhan saya mau kesini Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan seorang yang baik untuk menyekolahkan saya. Sampai saya selesai SMP oleh dokter. Tuhan, aku juga mau sekolah SMK, Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan, saya mau meluluskan sekolah saya, Tuhan, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa yang sangat singkat, doa yang sangat sederhana. Dia tahu segala apa yang kita butuhkan dari saudara. Dan akhirnya SMA saya boleh lulus, tapi waktu itu saya pernah pulang ke rumah saya pernah sekolah saya kan berganti-ganti sekolah waktu itu ya. SMP saya kalau nggak salah saya ganti udah 2 kali. SMK saya itu ganti 2 kali juga. Pertama saya di sekolah SMK Al-Hidayah Cinere Depok, karena saya beberapa bulan pulang ke rumah. Mungkin pada waktu sudah sekitar 6 atau 7 tahun waktu itu, mama saya sudah setuju saya masuk Kristen. Ternyata pada waktu saya umur 17 atau 14 tahun, mereka masih belum setuju saya masuk Kristen. Dan nanti kan saya di sekolah Islam itu saya 1 tahun, dan akhirnya udah saya nggak dikeluarkan sih, cuman saya mengundurkan diri. Saya bilang mama saya dan bapak saya, kamu benar-benar belum mau berubah. Wah, saya sampai benar-benar dicambuk oleh om saya. Saya pernah saya hampir mau dibunuh, sampai saya mau masuk ke dalam sumur batu, airnya nggak ada. Itu pernah, tapi saya sekali lagi saya serahkan tubuh saya serahkan jiwa saya ke dalam tanganmu. Dan om saya pernah mau membunuh saya, dan Krisnya segini Bapak Ibu, saya sudah dibuka. Dia nantang saya, ayo kamu berdoa dulu sama Yesusmu, siapa yang menang. Doa saya seperti ini, Tuhan Yesus, saya serahkan tubuh saya, roh saya, jiwa saya. Kalau hari ini saya sudah mau pulang, saya siap. Pas begini Bapak Ibu Saudara, dia tuh tangannya begini.
Dia jatuh ke bawah dan dia mulutnya bungkam, dia jatuh. Saya kamu sama pulang. Jadi om saya itu merasakan ketakutan. Dia menganiaya saya terus. Pada waktu saya dicambuk, saya diikat sampai tangan saya lebam pada waktu itu. Ini bekasnya masih ada. Tetapi saya tidak mau melapor kepada polisi. Saya hanya melapor kepada Bapak Surga. Saya percaya Dia Allah Omega. Dia yang mau menghakimi. Saya nggak ada hak Bapak Ibu Saudara untuk menghakimi sesama ataupun keluarga atau siapa. Hanya Yesus Kristus yang menjadi hakim yang adil di antara seluruhnya. Dan akhirnya saya diusir lagi, di mana saya harus sekolah. Dan pertama kali lagi yang menolong saya lagi-lagi dengan kuasa doa, yaitu Bapak Pendeta Bapak Pendeta Saiful Ibrahim. Halo Abi, kalau hari ini Abi nonton, terima kasih banyak telah mensekolahkan saya. Dan dari situ juga dari Abi Saiful Ibrahim yang menyekolahkan saya, ditambah lagi oleh seorang dokter yang di Tanggang. Kalau ibu nonton tayangan ini, saya sangat-sangat berterima kasih terutama kepada Tuhan Yesus yang telah mau menggerakkan hati saudara-saudara, ibu dokter Abi Saifuddin untuk menyekolahkan saya. Sampai akhirnya saya boleh lulus SMK. Perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu. Jadi apa pesan dari kesaksian ini? Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, keselamatan tidak ada pada siapa-siapa di bawah kolong langit ini. Keselamatan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mengalami itu semua. Tuhan tolong saya. Baru-baru ini juga saya 3 minggu yang lalu, karena saya baru pulang dari Batu Malang. Waktu itu saya masuk kuliah. Setelah saya SMK saya selesai, Tuhan saya harus buat apa? Sebelum saya masuk SMK itu, saya menginjil ke Malaysia, saya menginjil ke Singapura, saya menginjil ke Thailand. Halo ibu yang di Malaysia, kalau ibu menonton tayangan ini, terima kasih banyak. Yang di Singapura juga, terima kasih telah setia menonton. Kepada saudara-saudaraku yang menonton, terima kasih banyak. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dan saya mengucapkan semuanya kepada seluruhnya yang telah membantu dengan doa, dengan dana, yang jerih lelahnya telah membantu setiap kehidupan saya, terutama kepada Tuhan Yesus. Saya sangat-sangat terima kasih. Dan akhirnya pada waktu itu saya mau kuliah. Saya berkata, Tuhan, kalau Engkau sudah pilih hamba, saya mau kuliah ke Batu Malang. Hanya saja pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak mempunyai dana sama sekali. Saya punya uang hanya 6 juta. Saya ke Batu Malang pada tahun lalu. Saya kuliah ambil sekolah teologi, dan sampai hanya 6 bulan saya berhenti karena saya tidak punya utusan dari gereja, saya tidak punya utusan dari mana, saya tidak punya uang untuk melanjutkan. Dan orang banyak kira Rio itu masuk Kristen itu karena uang miliaran. Boro-boro Bapak Ibu Saudara. Sepeser pun saya tidak pernah menerima dari siapa-siapa untuk saya mengikut Yesus. Tetapi saya memang menerima upah dari Tuhan ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nanti upahnya ketika saya sudah dipanggil dalam kerajaan. Itu upah yang sangat kekal. Mahkota itu yang akan kita pakai bertahan sampai kesudahannya. Dan waktu itu ketika saya pulang ke mama saya, tiba-tiba keluarga saya dari kampung, mereka mau memaksa saya jadi Islam lagi. Saya nggak bisa. Saya sudah sah di mata hukum. Saya sudah sah terutama di mata Tuhan. Apalagi di negara hukum Indonesia, KTP saya sudah Kristen. Status saya dalam keluarga, saya sudah seorang jadi pria Kristen. Mau apa lagi? Jadi mereka nggak setuju, dan akhirnya hampir saya mau didatangi seorang ormas. Dan saya hanya menyerahkan diri saya, Tuhan, kalau hari ini saya sudah selesai,